marking dulu time frame besarnya. Kita tahu kalau di time frame besar maka areanya akan lebih kuat. Ya. Marking dulu time frame besarnya, kemudian kita turunkan time frame-nya, kita marking lagi di time frame kecilnya. Nah, di sini pahami bahwa harga itu bergerak dari mana dan mau kemana. Kalau dia bergerak dari demand, berarti dia mencari supply. Kalau dia bergerak dari supply, dia akan mencari demand. Seperti itu. Kalau di time frame besar yang kita lihat, oh ternyata dia dari demand, dia mau mencari supply di atas. Maka kita udah siapkan supply di time frame kecilnya. Pak, kalau multi time frame yang kita marking itu bukannya nanti markingnya malah berlapis-lapis atau bertabrakan gitu kan, jadi bingung. Oke, coba kita lihat ya Pak ya. Bingung nggak ya? Seperti ini, time frame H4 pertama. Merah apa Pak? Di GJ Pak. Oke, ini H4. Untuk cara marking, ini saya kasih tahu sedikit. Sebelum kita marking, kita tentukan dulu satu wave ya, satu wave atau satu pergerakan. Ataukah itu pergerakan naik atau pergerakan turun, kita tentukan dulu ya. Seperti ini. Kalau kita mau menandakan zona supply di area sini, maka kita tentukan satu wave ini saja untuk kita marking. Ya, ini pergerakan naik, kemudian sudah ada pergerakan turun, maka kita tentukan satu wave ini untuk kita tandai zona supply demand-nya. Ya. Kemudian satu pergerakan naik ini kita sebut dengan pergerakan aksi. Ya, satu pergerakan naik ini kita sebut dengan pergerakan aksi. Yang kedepannya, kalau harga ini turun, ini akan menjadi pergerakan reaksi, aksi, reaksi. Kalau kita ambil di sini zone-nya, berarti di sini adalah aksi, sini reaksi. Kalau ambilnya dari sini, sini aksi, kesininya reaksi. Oke, paham ya? Jadi kalau kita lihat dari sini ke sini, jadi kalau kita lihat dari pergerakan atas ini ke sini, maka ini adalah wave aksi. Kita anggap harga yang di sini ini belum terjadi. Misal seperti ini. Nah, ya. Seperti ini. Kita anggap harga sebelumnya itu belum terjadi ya. Jadi kita tandain mulai dari atas ke bawah, nggak boleh terbalik Pak. Kalau dari bawah ke atas nanti kita nggak bagus untuk markingnya. Itu akan mempengaruhi terhadap zona fresh dan tidak freshnya, karena kita mencari original zone-nya. Jadi kalau ada pergerakan turun, silakan dicatat. Jika ada pergerakan turun, maka kita tandai dari atas ke bawah. Kalau pergerakannya naik, kita tandai dari bawah ke atas. Ya. Karena harga itu bergeraknya dari kiri ke kanan, nggak dari kanan ke kiri. Maksudnya seperti apa? Misal seperti ini. Ya. Nih, ya. Ini ada pergerakan rally. Di ujung sini ada pergerakan rally. Kemudian dia turun. Satu dia turun, dia sudah buat base. Maka di sini yang awal kita tandai sebagai zone. Kemudian turun lagi. Kita lihat di sini juga ada base, rally, base, drop. Oke, di sini juga ada rally, base, drop. Sorry, sini dulu tadi kita tandain. Oke, turun. Di sini ada pergerakan rally, base, drop. Oke, ini yang paling atas, sorry. Nih ya, rally, base, drop.
rally base drop. Oke. Nah, sampai situ tadi ya. Nah, ini adalah satu wave aksi yang udah kita buat. Kita tinggal menunggu reaksi dari reaksi dari zone ini. Ya, zone yang sudah kita buat. Kita tinggal menunggu reaksinya. Bagaimana menunggu reaksinya? Kita tunggu harganya masuk ke dalam zona. Seperti ini. Ketika harga masuk ke dalam zona, ya. Di sini tadi kita mau buat pending order sell limit boleh, atau saat kita monitor kita bisa langsung sell di sini. Ya. Kemudian harga turun. Nah, harga turun ini yang pertama ini adalah reaksi dari zone sini. Ya. Zone ini reaksinya turun ke bawah. Oke, ini time frame besar. Kemudian di time frame besar dari bawah sini ke atas ini menjadi aksi dan sini menjadi reaksi. Kita akan menunggu saat harga masuk ke bawah sini, dia akan bereaksi gak terhadap zona-zona sini. Mulai kalau dari pergerakan naik kita ambil dari bawah ke atas. 1 naik lagi, di sini ada zone 2. Naik lagi, di sini ada zone. Sorry, di sini ya. Nih, lihat, ini adalah rally base rally. Bentar. Nih, walaupun kecil, nih di sini ada pergerakan rally base rally. Seperti ini. Oke. Nah, kedepannya kita hanya menunggu saat harganya masuk, ya, saat masuk ke zone, kita buy. Time frame besarnya, apakah bertabrakan? Kita lihat aja, Pak. Di sini lagi kita lihat, ini time frame besar, kita tandain zone di sini. Kalau di sini kita bisa tandain zone, belum, karena apa? Nggak ada pergerakan di sini, masih sideways. Ya, mau buat pergerakan drop base rally belum bisa. Mau buat pergerakan drop base drop belum bisa, karena dia masih bentuk satu base. Ya, tinggal nunggu dia turun ataukah naik. Nah, kita kecilkan time frame-nya H1. Di H1, ya, di H1 kita juga punya zone. Ya. Kalau tadi ini adalah zone H4, maka kita tandai juga untuk zona satunya. Silakan. Seperti ini. Turun lagi, di sini juga ada zone kita. Ya. Turun lagi, di sini juga ada zone. Nah, zone ini yang kita tunggu. Sini juga ada zone. Di bawah. Sini. Ketika kita tandain zone H4 tadi, Pak. Ini ada zone H4 kita. Kalau kita ukur range-nya zone H4 itu besar sekali, ya. Jadi kita bisa perkecil zone-nya H4 ini tadi saat kita kecilkan time frame-nya. Di H1 kita dapat zone di atas ini ada 3 zone. 3 zone ini penghalang dia untuk naik. Maka harga kalau mau naik dia harus tembusin zone ini dulu. Tapi biasanya dia biasanya akan mantul terlebih dahulu, mantul, turun baru naik lagi. Turun, naik lagi. Seperti itu. Oke, ini H1-nya. H4-nya ini zone kita H4, H1-nya ini yang kecil-kecil ini zone H1 kita. Kalau mau kita trading di time frame lebih kecil lagi, akan ketemu lagi zone kecilnya lagi. Tergantung teman-teman mau trading di time frame berapa. Karena style trading masing-masing trader itu berbeda.
Ada yang suka dengan long term, ada yang suka scalping. Kalau scalping silahkan gunakan M1, M15, M5, M1. Tapi nggak bisa ngambil yang banyak-banyak, Pak. Kalau M1 pergerakannya sangat cepat, nggak bisa kita ambil pips yang besar. Oke, sampai di sini paham tentang zona? Paham ya? Ada yang mau tanyakan?